Seluruh informasi yang ada di dalam video ini merupakan informasi yang didapat dari media sosial dan berita dari sumber-sumber terpercaya. Selain itu, video ini hanya dibuat untuk sekadar menambah informasi dan wawasan kita bersama, tanpa bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Indonesia Emas 2045. Coba deh, kita bayangin sejenak, sebuah visi besar, mimpi yang luar biasa, di mana negara kita ini, pas umurnya 100 tahun, bakal jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Keren banget kan? Tapi gimana kalau fondasi paling dasar buat ngebangun mimpi itu, yaitu manusia-manusianya yang pinter, terampil, dan inovatif, justru lagi keropos, retak parah dari dalam. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah krisis yang mungkin gak kelihatan di permukaan, tapi dampaknya itu nyata banget. Sebuah paradoks yang mengancam masa depan kita semua, krisis pendidikan tinggi di Indonesia. Oke, coba kita lihat deh perbandingan yang nusuk banget ini. Di satu sisi, kita punya mimpi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Target yang ambisius banget, yang butuh lompatan sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kenyataannya sekarang, biaya kuliah makin gak masuk akal buat kebanyakan orang. Kita ngomongin soal negara maju yang inovatif, tapi kualitas universitas kita ternyata masih ketinggalan, bahkan sama negara tetangga. Dan yang paling penting nih, kita sering banget dengar soal bonus demografi. Peluang emas yang cuma datang sekali. Tapi kalau pendidikan tingginya mahal dan kualitasnya begini-begini aja, bonus itu bisa jadi bumerang. Bisa berbalik jadi bencana demografi. Nah, ini dia nih, pertaruhan terbesar yang bakal kita kulik lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat gimana mimpi besar yang kita punya itu ternyata berdiri di atas fondasi pendidikan yang, aduh sayangnya makin hari makin terasa goyang. Dan boom, gara-gara pernyataan inilah semua polemik ini meledak. Menganggap pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier yang setara sama tas branded, mobil mewah, atau liburan keliling Eropa, itu bukan sekedar salah ngomong loh. Ini tuh cerminan dari cara pandang yang melihat pendidikan bukan sebagai investasi buat kemajuan bangsa, tapi sebagai barang dagangan, komoditas. Kalau kamu mampu, ya silakan beli. Kalau enggak, ya nasib. Cara pandang ini secara mendasar ngegeser tanggung jawab negara buat mencerdaskan kehidupan bangsa yang jelas-jelas ada di konstitusi, jadi cuma sebatas pilihan pribadi. Inilah titik awal dari komersialisasi pendidikan yang makin menjadi-jadi. Oke, sekarang kita bedah ya. Domino pertama yang roboh, biaya pendidikan yang melambung tinggi. Dan pertanyaan besarnya, dengan harga semahal itu, kita dapat apa? Jadi, kenapa sih biaya kuliah, terutama uang kuliah tunggal atau UKT, kok makin gila-gilaan? Nah, salah satu akarnya itu kebijakan yang mengubah banyak kampus negeri jadi PTN berbadan hukum atau PTNBH. Tujuannya sih bagus ya, biar kampus lebih otonom, lebih lincah, dan bisa mandiri secara keuangan. Pemerintah mikirnya, dengan status ini kampus bisa cari duit dari sumber lain, nggak cuma dari mahasiswa. Tapi kenyataannya gimana? Begitu jadi PTNBH, subsidi dari negara pelan-pelan dikurangi. Kampus ibaratnya disuruh cari makan sendiri. Masalahnya, cari dana dari industri atau sponsor di Indonesia itu nggak gampang. Jadi, jalan pintas tercepat dan termudah buat dapat duit, ya naikin biaya kuliah. Bebankan semuanya ke mahasiswa dan orang tuanya. Gampang, tapi sama sekali nggak adil. Ya ini dia potret ketimpangan yang brutal. Coba deh kita lihat angkanya. Di UI Jakarta, UKT tertinggi bisa 17 juta lebih per semester. UMP di sana cuma sekitar 5 juta. Artinya, buat bayar kuliah 1 semester, seorang pekerja harus ngumpulin gaji lebih dari 3 bulan. Itu pun kalau dia nggak makan, nggak bayar kos, nggak ngapa-ngapain. Di ITB lebih gila lagi, bisa 20 juta. Ini bukan lagi soal angka, ini tuh tembok raksasa yang nutupin jalan jutaan keluarga di Indonesia buat bisa ngerasain pendidikan tinggi. Biar makin kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Bayangin ada keluarga di Jogja. Bapak ibunya kerja, total pendapatan mereka berdua 5 juta sebulan. Anaknya pintar banget, berhasil masuk UGM, tapi dapat UKT 10 juta per semester. Itu artinya setahun 20 juta, atau sepertiga dari seluruh pendapatan keluarga itu habis cuma buat bayar UKT. Belum buat bayar kos, makan, beli buku. Nah, ini yang namanya middle class squeeze. Dianggap terlalu kaya buat dapat beasiswa, tapi sebenarnya terlalu miskin buat nanggung biaya kuliah tanpa harus ngutang atau jual aset. Kejepit. Oke, kita udah bayar mahal-mahal nih.
pertanyaannya, kualitas yang didapat sepadan nggak? Jeng-jeng, slide ini kayak nampar kita semua. Menurut peringkat dunia untuk kawasan Asia Tenggara, universitas dari Singapura dan Malaysia itu dominan banget. Terus Indonesia di mana? Kampus terbaik kita, UI, harus puas ada di peringkat 10. Bayangin, negara dengan penduduk 270 juta jiwa masih berjuang buat nyaingin negara tetangga yang penduduknya jauh lebih kecil. Ini bukti nyata ada yang nggak beres antara harga yang kita bayar dan kualitas yang kita terima. Terus, kenapa bisa ketinggalan gini? Masalahnya itu rumit dan berlapis. Pertama, budaya riset kita itu lemah dan kejebak birokrasi. Dosen yang harusnya jadi otaknya inovasi malah sibuk ngurusin administrasi yang ribetnya minta ampun. Kedua, dana buat riset itu seuprit. Ketiga, tujuannya jadi melenceng. Pemerintah ngejar publikasi jurnal internasional, tapi akhirnya banyak yang cuma ngejar jumlah buat naik pangkat, bukan kualitas. Muncul deh fenomena jurnal abal-abal. Dan terakhir, masalahnya itu udah dari akarnya, dari kualitas lulusan SMA kita yang menurut skor PISA emang masih perlu banyak perbaikan. Tapi kan ada beasiswa dari pemerintah. Iya, ada program KIP kuliah. Tapi sayangnya, jaring pengaman ini ternyata bolong-bolong. Yuk kita lihat kenapa jaring ini bocor parah. Masalah pertama, skala. Tahun ini kuota KIP kuliah buat mahasiswa baru itu cuma sekitar 200.000. Kedengerannya banyak ya, tapi coba bandingin sama jutaan lulusan SMA atau SMK tiap tahun yang butuh bantuan. Ini ibarat mau mademin kebakaran hutan, tapi cuma bawa seember air. Kuota yang super terbatas ini bikin persaingan jadi brutal, dan banyak banget anak pinter dari keluarga miskin yang akhirnya harus kubur mimpi mereka dalam-dalam. Tapi yang bikin makin nyesek itu bukan cuma kuotanya yang terbatas, tapi siapa yang dapet. Di media sosial itu kan rame banget kan. Ada mahasiswa penerima KIP kuliah yang harusnya dari keluarga nggak mampu, malah pamer iPhone baru. Captionnya, "Thanks KIP Kak." Gila kan? Dan ini bukan cuma 1-2 kasus loh. Ada yang pamer liburan ke luar negeri, pakai barang-barang mahal. Ini nunjukin kalau beasiswanya salah sasaran secara masif. Duit yang harusnya buat jembatan si miskin keluar dari kemiskinan, malah dipakai buat subsidi gaya hidup orang yang gak berhak. Ini bukan cuma soal nyalagunain duit pajak kita. Ini pengkhianatan. Kok bisa sih kejadian terus? Ya karena sistemnya emang lemah. Pertama, datanya gampang dimainin. Surat keterangan tidak mampu dari desa bisa diatur. Kedua, verifikasinya buta. Proses seleksi cuma lihat dokumen yang diupload. Hampir nggak ada kampus yang benar-benar survei ke rumah buat ngecek. Jadi gampang banget ngakunya miskin. Ketiga, ini yang paling parah, mentalitasnya. Nipu sistem negara itu dianggap pinter, bukan kejahatan yang merugikan orang lain yang jauh lebih butuh. Lantas, apa akibat nyata dari semua ini buat anak-anak muda kita? Kita berisiko menciptakan apa yang disebut generasi yang hilang. Angka-angkanya, jujur, bikin merinding. Lihat data ini deh, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita itu cuma sekitar 32%. Artinya apa? Artinya lebih dari 2/3, sekitar 67% anak muda kita di usia emasnya gak bisa ngerasain bangku kuliah. Mereka langsung kelempar ke pasar kerja, seringnya jadi pekerja dengan gaji rendah. Kalau udah begini gimana caranya anak dari keluarga miskin bisa mengubah nasib keluarganya? Susah. Tragedinya gak berhenti di situ. Buat yang udah berhasil masuk pun, perjuangannya berat banget. Ada lebih dari 600.000 mahasiswa yang terpaksa drop out, dan penyebab utamanya bukan karena mereka bodoh atau males, tapi karena masalah ekonomi. Gak kuat bayar UKT. Kebayang gak sih, potensi-potensi hebat bangsa ini berguguran di tengah jalan sebelum sempat mekar. Terus gimana nasib yang berhasil lulus? Ijazah sarjana ternyata bukan lagi tiket emas. Tingkat pengangguran lulusan universitas itu mencapai 11% lebih. Kenapa? Karena seringkali apa yang dipelajari di kampus itu udah ketinggalan zaman, nggak nyambung sama kebutuhan industri. Ibaratnya industrinya udah lari pakai mobil balap, kampusnya masih ngajarin cara naik delman. Nah, sekarang kita sampai ke dampak terbesarnya. Ini bukan lagi soal nasib perorangan, tapi udah jadi ancaman serius buat masa depan ekonomi negara kita secara keseluruhan. Kuncinya ada di konsep ini, jebakan kelas menengah. Gampangnya gini,
Sebuah negara itu berhasil keluar dari kemiskinan dengan ngandelin sumber daya alam atau upah buruh murah. Tapi, pertumbuhannya kemudian mandek. Dia nggak bisa naik kelas jadi negara maju karena nggak punya inovasi dan nggak punya sumber daya manusia yang super terampil. Jadi, kejebak di tengah-tengah. Nah, disinilah titik kritisnya. Indonesia lagi punya bonus demografi, di mana jumlah anak mudanya banyak banget. Ini kayak pedang bermata dua ya. Kalau mereka terdidik dan terampil, kita bisa melesat jadi negara maju. Tapi, kalau mereka dibiarkan tanpa keahlian tinggi gara-gara pendidikan yang mahal dan gak berkualitas, bonus ini bakal berubah jadi bencana. Populasi besar yang gak produktif malah jadi beban negara. Dan tanda bahayanya itu udah nyala merah. Data dari Bank Dunia menunjukkan indeks modal manusia kita itu cuma 0,54. Tahu artinya apa? Artinya, seorang anak yang lahir di Indonesia hari ini, ketika dia dewasa nanti, produktivitasnya diprediksi cuma akan mencapai 54% dari potensi maksimalnya. Separuhnya doang. Gimana kita mau jadi pemimpin dunia kalau mesin utama kita, yaitu manusianya, sejak awal dirancang buat bekerja cuma dengan setengah kapasitas? Ini jalan tol menuju jebakan kelas menengah. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Indonesia Emas 2045. Kalau biaya kuliah makin mencekik, kualitasnya tertinggal, aksesnya cuma buat yang berduit, dan jaring pengamannya bocor di mana-mana, pertanyaan besarnya, apakah visi agung itu masih sebuah mimpi yang bisa kita raih? Atau jangan-jangan itu cuma akan berakhir jadi slogan indah di spanduk, cuma mimpi di siang bolong karena kita gagal berinvestasi pada hal yang paling penting, otak dan masa depan anak-anak bangsa ini? Waktu kita nggak banyak untuk menjawabnya dengan aksi nyata.